Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahroh. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang anak yang berpenyakit khusus. Nah, di sini ada beberapa anak yang berpenyakit khusus. Nah, yang pertama yaitu anak yang berpenyakit khusus yaitu TBC. Di sini, tuberkulosis atau TBC alias TB merupakan penyakit infeksi paling banyak menyebabkan kematian. WHO memperkirakan kematian akibat TB lebih banyak daripada kematian akibat malaria dan AIDS. Tidak hanya menyerang orang dewasa, TBC juga dapat terjadi pada anak. Sekitaran 10-15% kasus TBC di Indonesia terjadi pada anak berusia 0-14 tahun. Nah, penyakit TBC ini sangat mematikan. Nah, gejala umum TBC pada anak. Nah, di sini ada ciri-ciri tuberkulosis atau TBC pada anak tidak selalu batuk. Ini membuat orang tua terkadang sulit mengetahuinya. Nah, di sini ada beberapa gejala-gejala umum bila anak mengalami tuberkulosis. Nah, yang pertama yaitu nafsu makan berkurang atau hilang yang disebut anoreksia. Pada orang dewasa, gejala TBC umumnya adalah batuk-batuk yang mengganggu. Namun, berbeda dengan anak, gejalanya adalah nafsu makan berkurang bahkan menghilang. Kondisi ini membuat pertumbuh anak sedikit terhambat dan tubuhnya lebih kecil dari teman-teman seusia. Nah, di sini permasalahan pada berat badan. Berat badan anak akan turun selama 2-3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas atau berat badan tidak naik dengan cukup. Nah, di sini ada juga gejala tuberkulosis lainnya. Apa saja gejala dan ciri-ciri TB pada anak? Yang berikut penjelasan mengutip dari situs resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang disebut IDAI tahun 2013. Yang pertama itu demam yang tidak kunjung sembuh selama lebih dari 2 minggu, berkali-kali kena demam dalam kurun waktu beberapa minggu, panasnya naik turun. Batuk yang tidak kunjung sembuh atau tambah parah selama lebih dari 3 minggu. Nah, itulah gejala-gejala TBC dan banyak lagi gejala-gejala. Nah, itu terutama. Nah, di sini ada pengaruh nafsu makan pada gejala TB pada anak. Nah, gejala TBC pada anak yang pertama kali orang tua ketahui adalah pertumbuhan anak yang terhambat. Ini membuat tubuhnya lebih kecil dari anak-anak sebayanya. Nah, di sini ada gejala khusus saat TB menyerang organ tubuh lain. Infeksi bakteri tuberkulosis pada anak tidak terbatas pada paru. Kuman ini bisa menyerang seluruh organ tubuh, bukan hanya di paru-paru, tapi penyakit TBC ini bisa ke seluruh tubuh. Nah, ini ada beberapa organ tubuh anak yang sering terkena infeksi TBC. Yang pertama yaitu tuberkulosis kelenjar. Nah, tuberkulosis kelenjar menyerang kelenjar yang terdapat pada area leher dengan gejala pembesaran kelenjar getah bening yang banyak dengan diameter 1 cm. Yang kedua yaitu tuberkulosis otak dan selaput otak yang disebut dengan meningitis TB. Bakteri TBC juga dapat tersebar pada otak anak. Bila selaput otak terkena anak akan menunjuk gejala rewel, sakit kepala, kaku, sampai kejang. Yang ketiga yaitu tuberkulosis tulang. Kondisi tuberkulosis tulang tergantung pada bagian tulang yang terkena. Berikut penjelasan lengkapnya. Nah, di sini spondilitis, dia disebut tulang belakang. Penonjolan tulang belakang, gibus, dan koksitis, tulang panggul. Pincang, gangguan berjalan atau beradang panggul. Di sini ada gonitis, tulang lutut, pincang atau bengkak pada lutut tanpa sebab jelas. Nah, di sini ada juga spina ventosa atau daktilitis, yaitu disebut TB tulang kaki dan tangan, bengkak persendian dengan
persendian tangan atau kaki. Nah, yang keempat itu Scrophulodilma, yaitu masalah kesehatan Scrophulodilma memiliki nama lain, tuberkulosis kulit. Nah, gejalanya adalah adanya luka atau borok dengan adanya fistula atau jembatan kulit antar tepi luka yang disebut skin breakdown. Yang kelima yaitu tuberkulosis usus. Bila anak mengalami TBC usus, ia akan merasakan gejala-gejala pencernaan seperti kembung, diare, nyeri perut. Dan yang keenam yaitu tuberkulosis ginjal. Nah, ayah dan ibu perlu curiga bila menemui gejala gangguan pada organ ginjal, yaitu gangguan buang air kecil, urina yang terlalu pekat, dan nyeri pinggang tanpa sebab yang jelas. Nah, di sini ada perbedaan TB pada anak dan orang dewasa. Nah, TBC pada anak merupakan kasus unik dan mempunyai permasalahan yang berbeda dengan TB orang dewasa. Di sini ada penyakit TBC pada anak dan orang dewasa itu sama-sama terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu infeksi bakteri, TBC laten, dan TBC aktif penyakit TBC. Nah, di sini ada cara deteksi TB pada anak. Pada dasarnya ada 3 pendekatan yang cukup mudah dapat orang tua lakukan sebagai deteksi awal TB anak. Nah, yang pertama yaitu penelusuran kontak erat dengan penderita TBC dewasa. Yang pertama itu investigasi terhadap anak yang melakukan kontak erat dengan pasien TB aktif, yaitu orang dapat menularkan penyakit tuberkulosis. Nah, anak yang menunjukkan tanda dan gejala klinis TBC pada anak merupakan penyakit infeksi sistemik atau umum, dan bagian organ yang paling sering infeksi adalah paru. Nah, tes tuberkuli atau Mantoux. Untuk hasil lebih akurat, ayah dan ibu bisa melakukan tes Mantoux pada anak. Biasanya tes ini dokter lakukan dalam 2 kali kunjungan. Mengetahui scoring TB. Untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis pada anak, orang tua juga bisa memantau lewat scoring TB sesuai tingkatannya. Pengobatan TB pada anak. Setelah terpapar TBC, anak lebih rentan mengembangkan kondisi TBC laten menjadi penyakit TBC aktif. Nah, pengobatan TBC laten pada anak. Anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifatenib selama 12 minggu. Itu pengobatan TBC laten. Di sini juga ada pengobatan penyakit TBC aktif pada anak. Jika TBC laten telah pengembang menjadi penyakit TBC, anak berusaha menjalani pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Nah, itu tadi tentang TBC. Tadi itu adalah pengertian dari penyakit TBC buat anak. Di sini ada juga penyakit kusta. Nah, kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Nah, kusta atau lepra dapat ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti timbulnya lesi dari kulit. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Nah, di sini ada penyebab kusta. Kusta atau lepra disebab oleh bakteri yang disebut bakteri Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat batuk atau bersin. Nah, kalau orang yang mengalami penyakit kusta itu menular. Menularnya itu dari kita berbicara, itu bisa juga menular. Makanya kalau kita harus berhati-hati. Nah, kusta dapat menular jika seorang terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Itu. Nah, di sini ada gejala kusta. Gejala kusta pada awalnya tidak tampak jelas. Bahkan, pada beberapa kasus gejala kusta baru bisa terlihat setelah bakteri kusta berkembang biak dalam tubuh penderita selama 2-30 tahun. Di sini ada beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan penderitanya. Adalah yang pertama yaitu mati rasa di kulit.
termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan, atau rasa sakit. Dan juga muncul lesi pucat berwarna lebih terang dan menebal di kulit. Ada juga kulit tidak berkeringat atau disebut dengan anhidrosis. Dan juga ada muncul luka tapi tidak terasa sakit. Dan ada juga pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku dan lutut. Otot melemah, terutama otot kaki dan tangan. Kehilangan alis dan bulu mata. Mata menjadi kering dan jarang mengedip. Mimisan, hidung tersumbat atau kehilangan tulang hidung. Nah, di sini ada tingkat keparahan gejala kusta. Dan di sini ada dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu intermediate leprosy, tuberculosity, borderline tuberculosis leprosy, mid borderline leprosy, borderline rheumatoid leprosy, dan lepromatous leprosy. Nah, di situ yang dikelompokkan. Nah, di sini ada kapan harus ke dokter. Orang yang harus ke dokter yang mempunyai kusta itu jika menderita gejala-gejala kusta seperti yang sudah dijelaskan tadi, segera periksa diri Anda ke dokter. Selain itu, konsultasi ke dokter jika Anda memiliki faktor risiko untuk menderita kusta. Semakin cepat kusta ditangani, maka semakin tinggi peluang kesembuhannya. Di sini ada diagnosis kusta. Untuk mendiagnosis kusta atau lepra, dokter akan menanyakan gejala yang dirasakan, kemudian memeriksa kulit pasien. Dokter akan memeriksa apakah ada lesi di kulit sebagai gejala kusta atau tidak. Lesi lepra pada kulit biasanya berwarna pucat atau merah dan mati rasa. Nah, di sini ada pengobatan kusta. Metode pengobatan utama penyakit kusta atau lepra adalah dengan obat antibiotik. Penderita kusta akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Contoh antibiotik yang digunakan untuk pengobatan kusta adalah rifampicin, depsoni, clofazimine, minoxidil, dan ofloxacin. Di sini ada operasi umumnya dilakukan sebagai penanganan lanjut setelah pengobatan dengan antibiotik. Operasi bagi penderita kusta ditujuan untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh penderita yang cacat, mengembalikan fungsi anggota tubuh. Di sini ada komplikasi kusta. Komplikasi kusta dapat terjadi tergantung dari beberapa cepat penyakit tersebut. Diagnosis dan diobati secara efektif. Berapa komplikasi yang mungkin terjadi di kusta terlambat diobati adalah mati rasa, glaukoma, kebutaan, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi pengertian dan penyebab dan penyembuhan dari kusta dan penyakit TBC. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan dan kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.